Wakili Sumsel Desa Bukit Jaya masuk 10 terbaik KI se-Indonesia. Setelah terpilih masuk 10 besar sebagai desa terbaik dalam lomba apresiasi desa tingkat nasional, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin mendapat kunjungan langsung dari tim Komisi Informasi Pusat dalam rangka visitasi, evaluasi, dan apresiasi desa dalam implementasi keterbukaan informasi publik atau KIP Desa tahun 2022. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Haji Arya Sandiyuda PhD menyebutkan bahwa Desa Bukit Jaya sudah memenuhi indikator-indikator, sarana-sarana dan SDM serta pelayanan informasi dan inovasi-inovasi yang dilaksanakan sudah memenuhi. Dari Desa Bukit Jaya ini apa evaluasi ya? Jadi Komisi Informasi Pusat itu menggelar satu apresiasi desa untuk desa yang informatif. Ukurannya adalah keterbukaan informasi publik dari perangkat desa. Kita melihat Desa Bukit Jaya itu adalah satu dari 10 desa terbaik di Nusantara. Makanya kita berkunjung di sini istilahnya visitasi untuk melihat secara langsung bagaimana praktek layanan informasi yang ada. Peserta dari apresiasi desa itu ada 89. Jadi untuk masuk ke dalam 10 besar, apalagi mewakili Provinsi Sumatera Selatan, itu sangat luar biasa. Jadi kita lihat Bukit Jaya sudah memenuhi indikator-indikator, baik sarana prasarana, SDM, struktur, pelayanan menurut standar layanan informasi publiknya, juga kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan itu memenuhi. Dan mudah-mudahan kehadiran kami, Komisi Informasi, baik pusat ataupun provinsi, di desa ini bisa memberikan dorongan Bukit Jaya lebih memanfaatkan lagi informasinya untuk kemajuan desa dan bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa se-Indonesia. Diadakannya apresiasi desa ini tujuannya apa, Pak? Kita kan percaya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta berorientasi pembangunan itu tidak mungkin terwujud kalau tidak terbuka. Jadi ide tentang pemerintahan terbuka itu tidak hanya digelar di tingkat nasional, tidak hanya sampai provinsi, tapi juga sampai akar rumput di level desa. Dan kita ingin sekali apa yang dilakukan oleh Desa Bukit Jaya itu juga dilakukan oleh semua desa lain di Indonesia. Karena kan desa juga memikul amanah anggaran dari APBN ataupun APBD. Nah, setiap APBN yang diterima itu ada pertanggungjawabannya dalam bentuk salah satunya kewajiban memberikan hak informasi masyarakat. Nah, bentuk transparansi, akuntabilitas dari desa itu sangat bermakna untuk tata kelola pemerintahan tingkat desa. Oke. Setelah dilakukannya visitasi ini, apakah kira-kira Desa Bukit Jaya ini memungkinkan untuk masuk standar nasional? Desa Bukit Jaya masuk standar informatif. Dia bahkan bukan hanya 10 besar, saya kira dia juga bisa dijadikan model untuk wilayah Indonesia Barat. Kalau berdasarkan zona waktu kami di apresiasi desa ini, kita bagi zona waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Untuk zona Barat kita dapat 5 desa terbaik, salah satunya Bukit Jaya. Nah, kita lihat nanti bagaimana desa-desa lain di luar 10 besar ini bisa mengambil inspirasi dengan modelnya masing-masing, karena setiap provinsi punya kearifan lokalnya. Nah, kita juga nanti mau kunjung untuk lihat pendekatan-pendekatan kearifan lokal khas Bukit Jaya. Jadi bukan hanya yang standar secara checklist, tapi juga ada pendekatan-pendekatan kearifan lokal, ada inovasi teknologi, approachment gaya anak muda, kita lihat di paparan nanti. Ada pesan khusus nggak bagi desa yang belum membuka informasi publik? Ya, yang pertama, pemerintahan itu tidak hanya cukup efektif dalam menjalankan kebijakannya, tidak hanya cukup dengan menggelar performa yang baik, tidak hanya cukup mengangkat klaim bersih, tidak hanya cukup punya banyak program terkait pembangunan, tapi juga kita harus ingat, semua itu tidak ada artinya kalau tidak ada konsep pemerintahan terbuka. Nah, pemerintahan terbuka itu sekarang harus masuk sampai level desa, karena desa diamanahkan anggaran yang cukup besar. Di era reformasi kan kita bahkan kenal istilah dana desa dan seterusnya. Dan pengelolaan tingkat desa ini kalau optimal, dia bisa melampaui orang-orang kota, bahasanya begitu. Jadi informasi saya sebut sebagai pintu pembuka gapura kemajuan anak-anak desa.
termasuk pendidikan, kesejahteraan. Saya juga sebut peluang beasiswa. Saya kira bisa jadi kompetisi baru yang dikejar oleh Desa Bukit Jaya di luar pemenuhan checklist performa layanan informasi yang udah bagus. Oke, izin terakhir Pak, harapannya Pak? Harapannya ya, jadi ada harapan yang sifatnya performa indikator layanan informasi. Kita udah punya standarnya, ya, standar sarana prasarana, standar layanan informasi publik, terus kemudian juga ada pendekatan kearifan lokal yang kita mau lihat. Tapi lebih dari itu, ya, apa kegunaan informasi ini kalau sudah digelar sedemikian bagusnya? Ini harapan saya bagi anak bangsa. Jadi kita berharap anak desa di Bukit Jaya juga bisa maju menggunakan segala keterbukaan informasi yang sudah digelar oleh kepala desa dan perangkatnya dengan segala dukungan dari camat, dari pemprov dan seterusnya. Ini informasi yang harus digunakan untuk kemajuan desa Bukit Jaya sendiri. Dan kita optimis Bukit Jaya, Sumsel itu nanti bisa jadi satu role model pelaksanaan desa informatif untuk seluruh Indonesia. Jadi orang nggak akan lagi berpikir kemajuan itu datangnya dari kota-kota dengan anggaran besar, tapi kemajuan bisa hadir dari anak-anak desa di pelosok-pelosok. Kaitannya dengan PPID desa ini terpilih sebagai apresiasi desa terbaik tingkat nasional. Itu dari Sumatera Selatan itu ada 5 kabupaten kota yang diikutkan, dan alhamdulillah Kabupaten Musi Banyuasin yang terpilih untuk mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini PPID desa ini memang berdiri sendiri, ya, di luar PPID utama. Kami sebagai PPID utama, jadi mereka PPID desa ini berhak memberikan informasi langsung yang ada jika ada yang meminta informasi. Kemudian keterkaitannya juga bukan hanya dokumen-dokumen yang diminta. Jadi keterbukaan informasi ini menyeluruh, dalam artian apapun informasi yang dibutuhkan masyarakat, PPID desa itu berhak untuk memberikan informasi sebanyak yang masyarakat butuhkan. Jadi baik itu dari anggaran, kemudian informasi di luar anggaran pun seperti kata Pak Arya tadi. Dana anggaran dari desa. Iya, ada desa seperti yang ada di ini kan sudah terpampang itu di balihonya anggaran desa yang digunakan. Kemudian seperti kata Pak Arya tadi, tidak hanya saja masalah anggaran, tetapi seluruh informasi untuk pendidikan, untuk kemajuan desa itu. Jadi informasi yang didapat masyarakat itu, jadi masyarakat bisa mengetahui baik itu tentang pendidikan maupun tentang yang lainnya. besar desa tahun 2014 dan juga masuk di zona barat besar dari merupakan hal yang luar biasa bagi kami, khususnya Pak Johari selaku kepala desa. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan kami, dan kami mengucapkan terima kasih pada tim dari Komisi Informasi Pusat dan Provinsi sudah berkunjung ke desa kami yang paling ujung, desa Bukit Jaya. Ada harapan untuk desa-desa yang lain Sungai Lilin. Harapan kami untuk desa-desa yang lain seperti halnya acara hari ini, kami mengundang seluruh kepala desa khususnya Kecamatan Sungai Lilin untuk dijadikan motivasi bagi desanya seperti desa Bukit Jaya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir kepala desa dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh desa Bukit Jaya sendiri. Dalam acara tersebut turut hadir perencana ahli pertama Kementerian PPN atau Bappenas, Raka Dipta Septian Dwi Putra, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Toha Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, M. Fatoni Komisioner KI Provinsi Sumatera Selatan, Hifzah Mairidah Badar Kabid IKB Dinkominfo Provinsi Sumatera Selatan, Amrullah dan Kabim Pemerintahan Desa BPMD Provinsi Sumatera Selatan, Camat Sungai Lilin Agus Kurniawan SIP MSI, Kepala Dinkominfo Mubah diwakili oleh Kepala Bidang Informasi Publik Haji Tri Nurhayani SE MSI. Dari Musi Banyuasin, Radio Lilin FM Sunandar mengabarkan.